warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di rumah mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan walafiat menjalankan tugasnya sebagai pelajar. Anak-anakku di rumah, pada pelajaran yang lalu ataukah pada waktu di kelas 1 dan kelas 2, Ananda dibimbing mapel kemuhammadiyaan oleh Pak Takmin. Di kelas 3 ini atau di kelas 9, Ananda saya sendiri yang membimbing Ananda pada kelas 3 ini atau kelas 9. Waktu di kelas 1 dan 2, Ananda sudah diperkenalkan apa itu Muhammadiyah. Begitu pula materi, yaitu meneladani pimpinan Muhammadiyah di awal berdirinya. Itu sudah dipelajari waktu di kelas 8. Sekarang di kelas 9, Ananda akan belajar tentang meneladani pimpinan Muhammadiyah. Bukan yang lalu, dulu periode awal, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Ibrahim Kiai Mas Mansur. Itu yang Ananda pelajari waktu semester genap. Oleh karena itu, kita lanjutkan pelajaran ini dengan meneladani pimpinan Muhammadiyah, yaitu jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana meneladani pimpinan Muhammadiyah. Ini adalah gambar tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kita akan pelajari pada semester ini, yaitu setelah kemerdekaan. Ini para tokoh-tokoh, mungkin Ananda ada yang sudah mengenalnya. Ya. Tapi pada kesempatan ini hanya 2 saja, yaitu Bapak Ki Bagus Hadikusumo dan AR Sultan Mansur. Kompetensi dasarnya mensyukuri telah memiliki para pemimpin yang layak diteladani. Jadi mari kita mensyukuri bahwa para pemimpin-pemimpin
di Muhammadiyah itu layak diteladani sebagai kader atau pelajar Muhammadiyah. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mendeskripsikan pemikiran dan peran Ki Bagus Hadikusumo, HR Sultan Mansur. Jadi nanti kita akan penggal-penggal, setiap pertemuan ada 2 tokoh yang kita akan pelajari. Setiap pertemuan ada 2 tokoh akhirnya sampai dengan Profesor Dr. Haidar Nasir yang sementara ini beliau sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Perlu Ananda ketahui bahwa tokoh-tokoh ini adalah sangat berperan dalam perjuangan membangun bangsa dan negara, dan lebih khusus kepada Muhammadiyah. Baiklah, kita mulai. Bagaimana peran Ki Bagus Hadikusumo? Pernahkah Ananda mendengar nama Ki Bagus Hadikusumo? Tentu Ananda tahu Ki Bagus Hadikusumo itu ada di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya. Jadi itu Anda ingat di dalam sejarah Indonesia itu, waktu Indonesia ini dipersiapkan kemerdekaannya, ada nama Ki Bagus Hadikusumo. Perlu Anda cermati, ya, tak usah saya sampaikan, cermati saja tempat lahirnya dan usianya dan wafatnya. Beliau mempunyai sikap rajin dan tekun mempelajari kitab terkenal. Akhirnya beliau menjadi alim, mubalik, dan pemimpin umat. Selama beliau berkiprah di Muhammadiyah, beliau berhasil merumuskan 2 pokok pikiran. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada 2 pokok, ya, saya ulangi, berhasil merumuskan pokok-pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga dapat menjiwai dan mengarahkan gerak langkah perjuangan Muhammadiyah. Yang biasa kita kenal yaitu pokok pikiran, yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Muhammadiyah, dan menjadi salah satu ideologi Muhammadiyah. Itu Ananda sudah pelajari waktu di kelas 8. Apa itu Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah? Ini beliaulah yang merumuskan pokok-pokok pikiran Kiai Ahmad Dahlan. Pada masa penjajahan Jepang, Ki Bagus adalah salah satu ulama penentang pemerintah Dai Nippon Jepang. Beliau menentang upacara Seikirei
adalah upacara membungkukkan badan ke arah istana Tennoheikia, Kaisar Jepang di timur laut sebagai simbol penghormatan kepadanya yang dianggap keturunan dewa matahari. Konon cerita di Bantaeng, di samping SMP 1 Bantaeng, dulu katanya waktu Jepang memerintah di situ, tempatnya juga pimpinan Jepang, penjajah Jepang di rumah, apalagi sekarang di rumah Dandim. Itu setiap orang lewat selamanya juga kita membungkuk. Ini berkat kegigihan Ki Bagus Hadikusumo itu menentang kebijakan pemerintah Jepang sehingga kita tidak membungkuk. Apa alasannya? Yaitu kenapa kita harus membungkuk, padahal kalau kita begitu bertentangan dengan ajaran Islam. Ya berajaran Islam yang mana kita tidak bisa menyembah kepada dewa matahari. Selanjutnya Ananda perhatikan ya dalam teks ini bahwa Ki Bagus juga berperan sangat besar dalam masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Beliau diangkat, dipercaya sebagai salah satu anggota Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia dan anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian BPUPKI ini membentuk panitia kecil untuk rancangan dasar negara Pancasila yang diusulkan golongan nasionalis meletakkan prinsip ketuhanan dalam sila kelima. Namun Ki Bagus Hadikusumo dengan gigih berdebat untuk memperjuangkan prinsip ketuhanan dijadikan sila pertama. Akhirnya dalam perdebatan itu dimenangkan Ki Bagus dalam sidang BPUPKI secara aklamasi menerimanya. Ya, ini Anda perlu perhatikan, kaitkan dengan sejarah Indonesia. Siapa ini adalah salah satu tokoh Muhammadiyah. Masih ada, kita ini semua. Yang pertama. Di atasnya. Terus. Ya, itu sudah. Anak-anakku di rumah, Ki Bagus hidup dalam keluhuran sebagai pejuang yang ikhlas sampai akhir hayatnya. Sigap berani menegakkan nilai-nilai Islam selalu beliau tegakkan meskipun banyak halangan yang menghadang. Jadi inilah sejarah
tokoh Ki Bagus Hadikusumo yang begitu gigih memperjuangkan bangsa dan negara, begitu juga umat Islam lewat Perserikatan Muhammadiyah. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah A.R. Sultan Mansur. Bagaimana peran A.R. Sultan Mansur dalam memimpin Muhammadiyah? Jadi Pak Sultan Mansur itu nama sebenarnya itu Ahmad Rashid Sultan Mansur. Ya, Anda perlu perhatikan bahwa kelahiran beliau itu 5 Desember 1895 dan wafat 25 Maret dalam usia 90 tahun. Ya, jadi beliau ini adalah tokoh Muhammadiyah yang berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Beliau belajar dari SD sampai SMP. Ya, biasa disebut waktu bahasa Belandanya waktu itu namanya Island School kemudian masuk lagi di sekolah guru, semuanya itu atau quiz school, semuanya itu belajar di kampung halamannya Sumatera Barat. Jadi beliau itu belajar banyak tentang ilmu-ilmu umum seperti berhitung, geografi, ilmu ukur atau sekarang matematika waktu itu. Kemudian beliau merantau dari Minangkabau ke Pekalongan untuk berdagang dan menjadi guru agama di sana. Ya. Jadi kalau kita dengar kisah orang-orang Minang itu bahwa kalau di Sulawesi Selatan termasuk di Bantaeng yang membawa Muhammadiyah itu di Sulawesi Selatan adalah orang-orang Minangkabau atau Sumatera Barat. Pada tahun 1922 beliau tertarik masuk di Muhammadiyah. Ketertarikan tersebut disebabkan karena pikiran Muhammadiyah sama dengan ide gerakan pembaharuan yang dikembangkan di Sumatera Barat. Keduanya sama-sama menginginkan agar umat kembali kepada ajaran Islam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersih dari ajaran tradisi agama yang mengakar. Jadi Kiai Ahmad Dahlan selalu juga berkunjung ke Pekalongan mengadakan pengajian, maka di sanalah beliau berdua mempertemukan ide-ide gerakan pembaharuan. Itulah sehingga A.R. Sultan Mansur tertarik masuk di Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 1923 menjadi ketua cabang Muhammadiyah Pekalongan. Disitulah sejak tahun 1922 beliau
mengabdi di Muhammadiyah. Diawali sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan, kemudian selanjutnya beberapa jabatan-jabatan yang ada di Muhammadiyah, apakah itu di Pekalongan maupun di tingkat pengurus besar. Kemudian puncaknya beliau ditunjuk atau dipercayai sebagai ketua pengurus besar, kalau sekarang namanya Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 1953 sampai 1959. Jadi beliau menjadi pimpinan atau pengurus besar Muhammadiyah selama 2 periode. Pada kepemimpinan beliau berhasil merumuskan Hita Muhammadiyah atau disebut dengan Hita Palembang. Saya jelaskan, ini lama kalau saya jelaskan apa itu Hita Muhammadiyah. Selain itu, beliau mulai mengingatkan, memulihkan ruh Muhammadiyah di kalangan warga persyarikatan dengan memasyarakatkan 2 hal, yaitu khasya', sikap takut pada kemurkaan Allah, untuk memperoleh ini dan dapat dilakukan dengan cara selalu menepati janji, menanamkan ruh tauhid, dan mewujudkan akhlakul karimah. Yang kedua, mengusahakan buq'ah mubarakah atau tempat yang diberkahi. Untuk mendapatkan hal ini, beliau mengajak kepada umat muslim atau Muhammadiyah, warga Muhammadiyah pada khususnya, untuk selalu melaksanakan sholat jamaah setiap awal waktu, mendidik anak-anak mengaji dan melatih puasa sunnah, dan menghidupkan takwa. Selain itu, beliau juga teguh dan gigih menentang penjajah. Beliau berpendapat bahwa penjajahan sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Ananda di rumah kelas 9. Inilah tokoh bagaimana peran A.R. Sultan Mansur dalam memimpin Muhammadiyah. Ini jadi kalau kita lihat peran kedua tokoh yang kami sajikan, yang saya sampaikan pada hari ini, itu sangat besar peranannya dalam membangun bangsa pada umumnya dan Muhammadiyah pada khususnya, dan dikenal gigih dan berani tanpa rasa takut, dan semua itu beliau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku di rumah, setelah mengkaji, dan saya juga jelaskan sedikit demi sedikit dari materi ini, Ananda bisa, saya akan memberikan tugas kepada Ananda, ya, tolong dibaca dengan seksama bagaimana peran kedua tokoh tersebut dalam perlawanan menentang penjajah Belanda, begitu juga perannya di Muhammadiyah. Baiklah, saya akan memberikan tugas kepada Ananda, yaitu saya berikan lewat
WA saja ya, karena kurang dipahami kalau saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Ananda. Mudah-mudahan Ananda bisa mencermati apa yang kami sampaikan atau sajikan di hadapan Ananda, walaupun kita terpisah, tidak seperti biasanya berada di jarak, Ananda berada di rumah, sementara guru berada di sekolah menyajikan pelajaran. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.